sombong. Wala tukthiril iltifat wa anta tamshi wala taqif fi tariqika li mujarradil fudul. Jangan kamu itu noleh-noleh, jangan banyak-banyak noleh ketika kamu jalan. Nggih, lek jalan nggih, kalau kita jalan ya sudah, apa yang menjadi tujuan kita itu yang kita ambil. Jangan terus Nenggene dodol apa ya? Nenggene. Nah, makanya saya dulu ini faedahnya ya, salah satu hal yang diajarkan sama abang saya, kalau kita mau berangkat belanja itu bikin list, nggih. Mau beli susu, mau beli sampo, mau beli sabun, mau beli ini dan lain sebagainya. Nah, nanti ke pasar, begitu nyampe pasar, ini yang dicari yo yang ada di list itu tadi, nggih. Bukan terus semua lorongnya mall diliwati kabeh, anak iki disiko, anak iki disiko, anak iki disiko. Jangan, nggih. Ini berarti yang kita berjalan ini kan perkara dunia. Kembali yang tadi ya. Jadi ini perkara dunia, ya ini perkara dunia, hajat kita yang tertulis ini tadi, tapi ternyata kita keluar kelebihan dari hajat duniawi itu sendiri. Jadi fokus sama apa yang mau kita ambil. Nah, baru misalkan ada istilahnya pas jalan keinget oh beli ini ya, sekedar 1-2 silahkan. Tapi kalau misalkan arep tuku apa, mau kemana, mau ke supermarket, mau beli apa, opo sing enak nang kono apa sing tak milihi tak ambil, jangan. Jangan yang seperti itu. Jadi beliau mengatakan wala tuksirul iltifat. Mau itu kita jalan ataupun naik kendaraan, jangan jalan sambil noleh kanan, noleh kiri. Numpak motor, enek toko anyar tiba enek kene. Oh, enek omahe wong kuwi anyar iki. Oh, ada bakul ini di sini dan lain sebagainya. Jangan banyak noleh-noleh kanan dan juga kiri. Selain karena berbahaya untuk diri kita, juga tidak ada faedahnya. Nggih. Wala tuksirul iltifat wa anta tamshi, ketika kamu berjalan, wala taqif fi tariqika li mujarradil fudul, dan juga jangan berhenti di tengah-tengah jalan cuman untuk melihat sesuatu yang bukan urusan kita. Nggih. Jadi tengah-tengah jalan ada orang ngapain gitu di situ, melok delok. Wan aneh apa? Aneh topeng monyet, nah, ikut melihat. Ada apa? Ada tontonan ini. Kalaupun misalkan kita ada yang seperti itu, gitu, pas lagi jalan ada topeng monyet, kita jenengan lagi bawa cucunya jenengan atau anaknya jenengan yang masih kecil, gitu. Yuk ngelihat itu. Niatnya apa? Niatnya nyenengin si anak ini tadi. Lain jenengan ngelihat topeng monyet nih, urusannya nggih opo nggih. Topeng monyet dari dulu sampai sekarang nggak berubah sama sekali, Bu. Nggih. Jadi kalau niatnya lain ini, kalau kita bawa anak kecil, niatnya nyenengin si anak kecil ini tadi. Tapi kalau jadi jangan biasakan kalau kita berjalan terus ada sesuatu di situ, jangan beristilah delok. Jangan tahu beristilah. Orang Banjar itu bilangnya, jadi nawa itu kita niat untuk apa to nang kono. Nah, ini kebiasaannya banyak orang seperti itu, biasanya jalan belanja apa, belanjanya loh yang dibelanjain itu loh sedikit, ngobrolnya yang panjang lebar di tempatnya orang bakul jangan dan lain sebagainya gitu. Jangan beli ini bayar selesai, sudah selesai urusannya sebenarnya. Tapi karena diceritain akhirnya beritanya orang sak kampung tahu semuanya. Ini orang ini ada masalah ini di keluarganya, yang ini cerai sama ini, yang ini ya seru kabeh kabare wong sak kampung, ndak ada urusannya. Nggih, itu sama seperti halnya kita sedang nampung sampahnya orang-orang. Nggih, ini sampah informasi, sampah urusannya orang. Perkara-perkara yang buruk ada di orang ini kita lagi kulaan sampah. Nah ini kalau sampah ini tidak dikeluarkan, tidak kita keluarkan, akhirnya ngerusak hati kita. Akhirnya kita tahu kan masalahnya orang itu. Orang ini lagi punya masalah sama ini. Sing iki tukaran karo iki, sing iki tukaran. Ketika kita ketemu sama orang itu yang tadi dibicarakan, ini ada yang lain apa enggak di hati kita? Iki wong iki sing tukaran karo wong iki. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita tidak tahu urusan mereka, fine aja gitu. Hati kita bersih, hati kita tidak ngerti apa-apa tentang mereka. Jadi istilahnya kalau kita ibaratkan seperti itu, ini kita kalau punya kebiasaan seperti itu, kayak kita kulaan sampah. Nah sampah-sampah ini tadi, ya sampah-sampah yang kita tampung ini tadi,
perlu untuk kita keluarkan. Gimana cara kita ngeluarinnya? Kita minta tolong sama Allah Ta'ala untuk dikeluarkan, biar hati kita, hubungan kita dengan orang-orang yang bersangkutan ini tadi tetap dalam keadaan yang baik. Dan kita tidak jadi orang yang ikut nyebarkan sampah-sampah yang semacam itu. Jadi jangan, kalau jalan jangan noleh-noleh, dan kalau kamu berjalan jangan berhenti di tengah jalan cuman untuk perkara fudul, cuman untuk perkara yang bukan urusan kita. Wa kana alaihi salatu wassalam idza masya yatalaqqa ka'annama yanhattu min sabar. Jadi Rasulullah itu dikatakan, Rasulullah itu kalau jalan kayak orang yang kuat, jalannya itu penuh dengan haibah, tapi beliau jalannya itu pelan-pelan, istilahnya bukan kayak orang yang kesusu-susu, bahkan diibaratkan seperti seseorang yang turun dari anak tangga. Jadi cepat, jalannya Nabi itu cepat, tapi tidak ada kesan terburu-buru sama sekali di dalam jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idanu dia min waraihi waqafa wa lam yaltafit. Dan dikatakan kalau beliau dipanggil sama seseorang, beliau akan berhenti, nungguin orang yang manggil ini tadi untuk datang. Jadi beliau kalau misalkan dipanggil sama seseorang, beliau diam, beliau berhenti nunggu orang ini untuk datang. Kalaupun misalkan beliau dipanggil untuk menoleh, beliau noleh dengan seluruh badannya beliau. Ini kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.